Halo keluarga Indonesia, bertemu lagi dengan saya Siska dalam podcast kita Jumat Sharing, di mana kita bisa berbagi informasi tentang apa saja dengan siapa saja. Dan kali ini di Jumat Sharing episode ke-43, kita akan ngobrol-ngobrol tentang makin produktif dengan paham ergonomi dan 5R. Dan sudah bersama kita narasumber kita Mas Muhammad Fadilah Zulhayudin SKM MKes. Selamat pagi Mas Fadil ya, Ya, kita panggilnya. selamat pagi. Mas Fadil ini saat ini adalah dosen dengan peminatan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian beliau juga seorang profesional, beliau trainer tentang K3 konstruksi ya Mas ya. Beliau memiliki sertifikasi di ahli kesehatan masyarakat, ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum, serta sistem manajemen keselamatan pertambangan. Wow. Beliau lahir di Jayapura tahun 94. Sepertinya itu aja ya profilnya, nanti semakin banyak aku bacain, nanti waktunya semakin habis. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita bareng-bareng bertanya ke Mas Fadil, apa itu ergonomi? Silahkan Mas. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya ini ya. Selamat siang waktu DIY ya. Kalau ada yang di luar DIY, mungkin ada di Papua, ada yang di Sumatera. Selamat siang juga. Ya, sebelum kita masuk ke apa itu ergonomi, ya mungkin perlu ada pemahaman terlebih dahulu berkaitan dengan potensi bahaya di tempat kerja tuh. Karena ergonomi ini merupakan salah satu dari bahaya di tempat kerja tuh ergonomi. Jadi mungkin pertama saya akan memberitahukan ya bahwa setiap tempat kerja itu pasti punya potensi bahaya tuh. Setiap tempat kerja. Oh, Mas, tapi kemarin itu saya sempat baca kalau di tahun ini, tahun 2022, bulan Januari sampai Maret, jumlah kecelakaan kerja itu tercatat sudah 61.805 kasus. Berarti seberbahaya itu ya tempat kerja ya? Betul ya, seberbahaya itu. Jadi tempat yang dinamakan tempat kerja itu dia bisa di ruangan kayak di kantor ya. Bisa juga di lapangan, misalnya tadi di area pertambangan, konstruksi, bisa dia di atas tanah, bisa dia di dalam tanah. Kalau di konstruksi di pertambangan tuh ada underground, dia tuh bekerja di dalam tanah tuh. Ada juga di atas air, ada juga di dalam air, ada juga yang tempat kerja itu melayang di udara, misalnya pesawat. Itu kan tempat kerja bagi pilot, bagi pramugari itu. Ya. Ya. Jadi selama ada orang atau pekerja yang masuk ke tempat kerja untuk melakukan aktivitas, itu pasti ada potensi bahaya. Nah, setiap potensi bahaya ini, dia bisa berasal atau bersumber dari berbagai macam sumber tuh. Dan akan menimbulkan berbagai macam jenis resiko yang berkaitan dengan resiko keselamatan dan juga resiko kesehatan. Jadi bisa menyebabkan, jadi potensi bahaya ini bisa menyebabkan cedera, bisa menyebabkan celaka, sakit, bahkan sampai kematian. Nah, itu makanya tadi ada kasus-kasus kecelakaan kerja itu karena karena tempat kerja itu punya potensi bahayanya gitu. Dan katanya bahkan itu meningkat sebanyak 21% ya Masnya dari dibandingkan tahun sebelumnya, seperti itu. Ya, itu data dari kementerian ya, dari kementerian. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin saya akan menyampaikan ini untuk informasi untuk semua, mungkin audiens juga perlu mengetahui bahwa bahaya itu bisa bersumber yang pertama dari manusia tuh. Manusia. Pertama, kalau manusia berkaitan dengan kompetensi. Apakah orang yang ditempatkan untuk mengerjakan pekerjaan A ini kompeten atau tidak? Makanya kan kalau kita mau bekerja ada ujiannya dulu, ada tes masuk, dia kompeten atau tidak ini. Karena kalau kita menempatkan manusia atau orang yang tidak kompeten, itu bisa menjadi masalah, bisa menjadi sumber bahaya tuh. Yang kedua, perilaku. Itu dari manusia, perilaku. Sudah ada aturan yang jelas, SOP yang jelas, tapi tidak dilaksanakan nih. Perilakunya unsafe, tidak selamat. Misalnya disuruh harusnya pakai helm nih, tapi tidak pakai helm, nah, itu perilaku tuh. Bahaya juga bisa bersumber dari area kerja. Misal dia bekerja di ketinggian nih 10 meter, 20 meter di atas tanah, itu bahaya ketinggian tuh, jenis bahaya ketinggian. Dia kalau jatuh ya bisa mati.
Ada juga misalnya berkaitan dengan area kerja nih. Dia bekerja di ruang yang terbatas, ruang sempit. Ruang terbatas ini maksudnya antara dinding kanan, dinding kiri, dinding atas, dinding bawah ini semua terbatas. Akhirnya dia bergeraknya susah. Misalnya orang yang bekerja di dalam tangki. Ada tuh orang bekerja dalam tangki, membersihkan tangki perminyakan di pertambangan, mungkin di perminyakan harus dia bersihkan, harus dia inspeksi, dia periksa. Nah, itu bekerja dalam ruang terbatas. Kemudian bahaya juga bisa bersumber dari cara kerja atau metode kerja nih. Misalnya kalau di kantor nih, cara kerja kan banyak, misalnya mengetik, ya, menggunakan mouse. Nah, itu cara kerja. Atau manual handling, menarik, mendorong, mengangkat, menurunkan, itu cara kerja itu. Ya. Itu bisa menjadi sumber bahaya tuh. Jenis bahayanya ergonomi namanya tadi. Ada lagi bahaya itu bisa bersumber dari postur kerja. Nah, bagaimana ketika dia bekerja? Dia sambil berdiri kah? Dia sambil duduk kah? Dia sambil jongkok? Atau dia sambil guling-guling? Atau dia sambil merayap, terlentang atau bagaimana? Bahaya juga bisa bersumber dari stasiun kerja. Misal, kalau di kantor nih ada stasiun kerja komputer. Letak komputer di mana, mouse-nya di mana, keyboard-nya di mana, kursinya gimana, ketinggian monitornya seperti apa. Itu stasiun kerja itu. Nah, itu harus sesuai. Kemudian bahaya juga bisa bersumber dari bahan produksi. Ya, apa yang digunakan nih? Misalnya kalau di pabrik-pabrik, oh dia pabrik kimia nih, dia menggunakan bahan-bahan kimia, ada formalin dan sebagainya. Itu kan sifat-sifatnya korosif, dia bisa ya kan bisa menyebabkan keracunan, kebakaran dan lain sebagainya. Bahaya juga bisa bersumber dari alat dan mesin yang digunakan. Kalau misalnya alat tuh ini ya, alat itu tidak ada motor penggeraknya, misalnya pena, obeng, tang, gergaji itu alat. Itu bisa menyebabkan bahaya tuh. Kalau mesin itu dia punya motor penggerak, misalnya mesin bor, gurinda kayak gitu-gitu, itu mesin. Traktor untuk petani itu mesin, itu bisa menimbulkan bahaya tuh. Bahaya juga bisa bersumber yang terakhir dari manajemen. Ketika manajemen itu tidak menerapkan misalnya K3 dalam hal ini, itu bisa menyebabkan bahaya. Jadi setiap pekerja itu harus menerapkan K3 tuh. Tapi untuk sistem manajemen K3 itu yang wajib menerapkan adalah perusahaan dengan minimal 100 pekerja. Jadi kalau perusahaan itu punya 100 pekerja, dia wajib menerapkan sistem manajemen K3. Atau kalau dia punya pekerja kurang dari 100, tapi potensi bahayanya tinggi sekali, misalnya konstruksi, misalnya minyak dan gas, itu kan bahayanya tinggi sekali itu. Walaupun pekerjanya tidak sampai 100, dia wajib menerapkan sistem manajemen K3. Tapi itu tadi Mas, ketika minimal pekerja itu 100, itu wajib menerapkan manajemen K3. Meskipun tingkat resiko pekerjaannya minim, seperti kayak perkantoran seperti ini, kalau sudah dari lebih 100 pekerja itu wajib ya, wajib. Manajemen K3 ya? Betul, wajib. Wajib. Ini makanya sekarang ada muncul K3 perkantoran, ya kan? Nah, itu karena K3 itu harus diimplementasikan oleh setiap tempat kerja. Itu manajemen perkantoran itu, K3 perkantoran seperti apa itu Mas? K3 perkantoran. Nah, ini nanti mungkin kita bahasannya ada lagi tuh. K3 perkantoran itu berkaitan dengan pertama kita harus melihat bahaya yang ada di perkantoran itu seperti apa aja. Contoh tadi ada kasus katanya di sini ada pekerja yang mengalami cedera. Nah, itu kita masuk nanti ke yang kedua nih. Masuk kepada permasalahan berkaitan dengan ergonomi. Nanti sebelum kita masuk ergonomi ya, tadi sudah saya jelaskan bahaya, sekarang kita masuk permasalahan ergonomi nih. Salah satunya tadi. Itu namanya kalau dalam ilmu kesehatan disebutkan, kalau di dalam Kementerian Kesehatan mereka menyebutnya sebagai GOTRAK, gangguan otot rangka. Tapi kalau secara internasional itu disebut dengan work related musculoskeletal disorders. Waduh, apa itu? Ya, jadi gangguan kepada otot dan rangka. Otot dan rangka. Otot dan rangka. Itu biasanya disebabkan karena disebabkan oleh tadi masalah ergonomi itu. Bisa disebabkan pertama berkaitan dengan tadi cara kerjanya. Cara kerja. Kedua postur. Cara tadi kita duduk seperti itu postur ya Mas ya. Tuh. Ya, postur kerja. Apakah kita membungkuk ketika bekerja, apakah tegak, apakah berdiri. Kemudian nanti didukung dengan ada namanya gerakan repetitif. Gerakan mengulang. Misal saya ambil contoh di salah satu perusahaan di kota Jogja ini ya, perusahaan rokok. Ada perusahaan rokok yang jadi rokok itu ada dua, ada SKM, ada SKT itu. SKM ini sigaret kretek mesin, jadi dia pakai mesin.
Tapi ada juga SKT, sigaret kretek tangan. Nah, ini manual nih. Nah, ini saya mau kasih contoh yang manual. Yang Ya. jeglek-jeglek Ya, ya. ya betul. Salah satu prosesnya itu proses pelintingan. Mhm. Ya, salah satu prosesnya. Perusahaan ini dia menargetkan setiap kerjanya ini harus, kalau saya tidak salah, 800 sampai 1000 linting per hari satu orang. Mhm. Untuk satu orang. Bayangkan dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu. Istirahat jam siang, zuhur, waktu zuhur ya, sekitar jam 12 sampai jam 1 istirahat 1 jam. Bayangkan dia bekerja dia mulai bekerja seperti ini posisi tangannya, kemudian dia bekerja begini, melinting. Terus menerus. Sampai Ya, istirahat. ini namanya gerakan repetitif sampai istirahat, kemudian setelah istirahat ulang lagi gerakan yang sama. Ini namanya gerakan repetitif, mengulang. Ini bisa menimbulkan tadi itu gangguan otot dan rangka. Namanya adalah carpal tunnel syndrome tuh. Contohnya dia bisa misalnya kaku, ditandai dengan carpal tunnel syndrome, itu ditandai dengan dia kaku, bisa juga menjadi memutih. Ini kan kita kalau lihat telapak tangan ini kan ada kayak merah-merah ya. Tapi ada yang nanti kalau sudah kena CTS tadi itu bisa pucat. Misalnya cuma 3 bagian jari yang aktif tuh kan begini ya. Nah, ini bisa 3 jari ini sampai pucat. Yang lain masih merah, yang ini bisa pucat. Pucat itu karena tidak ada aliran darah Iya, atau? salah satunya bisa karena aliran darah tidak mengalir dengan baik. Itu karena tadi gerakan mengulang. Iya. Nah, Tapi kalau seperti kita yang di perkantoran itu main mouse, mengetik itu juga berbahaya kalau betul sekali. terus-menerus. Betul sekali. Jadi banyak penelitian yang sudah menunjukkan bahwa pekerja kantoran itu banyak mengalami CTS tuh, carpal tunnel syndrome tadi, karena aktivitas mengetiknya itu. Melakukan gerakan berulang dengan cara mengetik. Itu banyak kasusnya. Tuh, Nah, dengerin ya, iya. pemirsa. Banyak kasusnya. Kita harus ini ya, berarti untuk mengurangi hal itu ada saran nggak sih sebaiknya berapa menit sekali, berapa jam sekali kita merilekskan tubuh kalau kita terus melakukan pekerjaan berulang, minimal mengetik atau kita main mouse kayak gitu, berapa Iya. jam sekali? Ya, itu kita masuk sebenarnya itu di pengendalian, bagaimana mengendalikan tadi masalah-masalah yang berkaitan dengan ergonomi tadi. Ya, kalau untuk itu sebenarnya kalau melihat dari praktis yang pernah dilakukan, salah satunya ada perusahaan kimia asal Amerika, itu tempatnya di Semarang. Itu memberlakukan namanya jam stretching, jam peregangan. Jadi setiap bekerja 2 jam, mereka lakukan stretching. Nah, itu bisa dicontoh. Itu tidak ada pakemnya, tidak ada bakunya, tapi itu bisa diterapkan. Jadi setiap 2 jam bekerja, regangkan tubuh. Setiap 2 jam regangkan. Kemudian manfaatkan waktu istirahat tuh. Tidak hanya untuk melakukan malah main gadget dan sebagainya, tapi bisa kita melakukan Stretching peregangan, stretching. Oke. Itu kalau untuk gerakan repetitif. Kalau yang tadi itu Mas, yang kayak postur tubuh seperti itu, kan tidak semua perusahaan atau perkantoran yang memiliki furniture atau apa yang mendukung untuk postur kita dalam posisi yang bagus nih untuk bekerja terus-menerus dari pagi sampai sore. Itu apa sih yang harus kita lakukan? Posisi seperti apa yang bisa meminimalisir itu? Oke. Jadi memang kalau dalam mengendalikan bahaya ergonomi itu ada namanya hierarki ya. Kita untuk mengendalikan suatu bahaya di tempat kerja ada hierarkinya tuh. Yang pertama itu eliminasi. Kita harus menghilangkan bahaya ini. Kalau tidak bisa kita hilangkan, substitusi itu. Kita ganti. Misalnya kursinya tidak sesuai nih, kita ganti. Tapi misalnya, budgetnya besar nih. Ya kan, biasanya kan budget juga, budgeting itu kan perlu kita perhatikan ya. Ada lagi pengadilan di bawahnya, yaitu administrasi, SOP. Kita berikan SOP, cara kerja atau tadi memberlakukan jam peregangan. Itu bisa kita lakukan sebagai pengendalian secara administratif. Untuk mengurangi, meminimalisir tadi. Baru yang terakhir adalah APD. Nah, kalau tadi kita masalah bangkunya tidak bisa kita ganti, sudah kita masuk kerja itu bangkunya sudah seperti itu. Ya, alternatifnya adalah tadi kita melakukan yang pertama adalah bisa kita lakukan dengan pemenuhan gizi. Pekerja-pekerja ini kita berikan misalnya pisang. Kenapa pisang? Karena pisang itu punya potasium itu. Potasium itu bisa membantu mengurangi atau memulihkan cedera. Makanya jika dikonsumsi setiap hari. Yaps. Makanya atlet ya kalau habis bertanding atau apa konsumsi pisang. Kalau itu bisa potasium dalam pisang itu bisa
meminimalisir cedera, memulihkan kembali. Bisa juga dengan kurma. Nah, jadi mungkin jadi pekerja bisa daripada mungkin kalau ganti kursi, ganti meja kan harus diukur lagi, sementara postur ukuran tubuh manusia, antropometri manusia di satu perusahaan atau satu kantor ini kan beda-beda ya. Kalau mau dibikin satu-satu sulit nih. Kan pasti bikin sama. Nah, kita bisa kendalikan dengan kita kasih pemenuhan gizi itu, kasih pisang, kasih kurma atau makanan-makanan lain yang bisa membantu tadi memulihkan cedera. Yang kedua bisa tadi dengan melakukan peregangan. Gitu. Peregangan juga ini banyak macamnya ini. Ada namanya dynamic stretching, peregangan dinamik bergerak. Ada namanya static stretching, ada juga namanya PNF stretching, proprioceptive neuromuscular facilitation stretching. Ya, sederhananya apa itu? Nanti kita bahas ya. Oke. Yang pertama ada dynamic stretching. Sebelum melakukan pekerjaan, mengetik di stasiun kerja kita ini, kita jalan kecil, misalnya dari parkiran itu ke tempat kerja, itu namanya stretching itu. Tapi stretching secara dinamis, kita bergerak supaya panas, otot-otot kita ini mulai panas. Walaupun hanya berjalan biasa ya, bukan berlari kecil seperti itu. Betul. Jadi dari parkiran ke tempat kerja kita berjalan kecil, mondar-mandir, tidak apa-apa. Sebelum kita mulai bekerja nih, bisa kita lakukan itu. Itu sebagai peregangan dinamik, supaya panas otot kita. Kemudian setelah bekerja, tadi kita bisa melakukan peregangan statis. Ya, seperti ini ya, yang statis, tidak menggerakkan, tidak berpindah dari tempat kita duduk ya. Nggak, mungkin saya bisa kasih contoh, tapi kalau diizinkan bisa pakai meja, kita bisa pakai kursi, itu bisa kita lakukan sebagai stretching. Bisa kita putar begini, itu stretching. Kalau PNF stretching ini memang advance nih, itu mungkin sulit kalau dilakukan oleh pekerja kantoran itu. Ya, ini mungkin bahasannya lain ya. Next time lah ya. Next time ya. Oke, itu tadi Mas, aku tertarik dengan yang pemberian tambahan ya, pemenuhan gizi seperti itu. Itu ada kadarnya nggak? Maksudnya gini, itu nggak akan ngaruh kalau sehari itu cuman pisang kecil, pisang mas itu aja. Itu baru ngaruh kalau ukurannya segini. Itu baru ngaruh kalau kurmanya minimal 2 atau 3 seperti itu. Ya, menurut saya mungkin ada penelitian tentang itu, tapi itu sifatnya terlalu teoritis. Menurut saya seperti itu. Kan tidak ada salahnya juga ketika kita tetap konsumsi. Tidak perlu kita pikirkan seberapa banyak ini harus. Itu malah membuat kita semakin pusing ya. Cedera otak nanti. Cedera otak tuh ya. Jadi kita konsumsi aja. Ya, konsumsi dengan persepsi bahwa ini bisa membantu memulihkan cedera kita, bisa itu juga membantu. Persepsi itu bisa membantu tuh, persepsi dari pikiran kita itu bisa membantu. Berpikir positif itu juga sangat membantu ya. Ya, sistem coping. Ya, itu bisa membantu. Keluarga Indonesia terutama buat ibunda ya, tambahan walaupun hanya pisang atau kurma itu akan membantu memulihkan cedera. Betul. Ya Mas ya, tetapi dikonsumsi secara kontinu. Nah, kalau keluarga Indonesia dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan atau saran, langsung aja ketik di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Mas Fadil, kalau tentang ergonomi itu tadi ya, tadi kayak ada bagaimana kita memposisikan stasiun kerja kita, itu juga ada aturannya ya. Kita harus seberapa kabel nggak boleh berserakan. Itu soalnya yang terjadi. Ngecas di sini, colokan di sana, seperti itu. Jadi tadi kayaknya saya belum masuk apa itu ergonomi ya. Mungkin kita bisa masuk sedikit ya apa itu ergonomi ya, biar pendengar juga paham nih ergonomi itu apa sih. Kita ngomong ergonomi dari tadi tapi belum paham nih apa sih ergonomi. Jadi ergonomi itu yang pertama kali mengemukakan istilah ergonomi itu namanya Murrell. Ya, itu tahun 1949 sampai 1950. Ahli ergonomi dia. Orang mana itu? Tetangga sebelah kah? Dari luar lah dia. Jadi ergonomi itu ada dua kata ya, ergo dan nomi. Ergo itu kerja, sebenarnya nomos. Ergo itu kerja dan nomos aturan. Jadi ergonomi itu adalah pengaturan kerja. Kerja. Jadi pengaturan kerja. Definisi itu berkembang. Jadi untuk saat ini bisa diartikan bahwa ergonomi itu adalah kesesuaian antara manusia dengan sistem kerjanya. Apa itu sistem kerja? Nah, sistem kerja tadi pertama adalah tadi metode cara kerjanya,
kemudian stasiun kerjanya, postur kerjanya, dan lingkungan kerjanya. Berarti ada 4 poin penting ya, Mas ya. Itu yang perlu diperhatikan. Tadi saya sudah jelaskan stasiun kerjanya, cara kerjanya bagaimana, kemudian postur kerjanya bagaimana, lingkungan kerja. Yang ini belum kita bahas ya. Kerja. Jadi lingkungan kerja ini ada disebut dengan lingkungan fisik, lingkungan kimia, lingkungan biologi. Nah, itu kayak pelajaran kita waktu SMP, SMA dulu ya. Waduh. Fisik, kimia, biologi, dan psikologi. Nah, itu semua harus ini. Kalau lingkungan fisik berkaitan dengan misalnya pencahayaan, lampu. Nah, ini pencahayaannya nih sesuai atau tidak nih? Sesuai dengan kebutuhan pekerja atau tidak untuk misalnya mengetik. Misalnya harus melihat ini cahaya cukup atau tidak untuk melihat tulisan, contoh. Itu pencahayaan. Karena efek jangka panjang ke mata itu ya, berarti betul. Efek jangka panjang betul ke mata, pencahayaan. Yang kedua bisa kita lihat kalau lingkungan fisik itu dari suhu. Suhu itu bisa terlalu panas, bisa terlalu dingin. Ya kan? Ya, kalau suhu yang terlalu panas itu bisa menyebabkan dehidrasi misalnya. Ya, bisa dehidrasi bahkan sampai meninggal dunia tuh orang dehidrasi bisa. Ada kasusnya itu di pekerjaan konstruksi. Dia dehidrasi, dia pusing, dia mimisan, jatuh pingsan langsung meninggal. Nah, itu dehidrasi. Ada juga kan suhu terlalu dingin, hipotermia. Nah, ya, bisa meninggal juga itu. Jadi suhunya harus disesuaikan dengan pekerja di situ. Kemudian suhu cahaya, suhu, bisa juga suara, kebisingan. Nah, kadang kan orang tidak misalnya satu ruangan ini nih sukanya itu musiknya dangdut tuh. Misal. Tapi ada satu orang nih sukanya musik rock, terus dia putar terus musik rock. Sementara yang lain tidak suka tuh. Itu kan bising, mengganggu tuh. Itu bisa menimbulkan bahaya tuh. Itu bahayanya lebih ke stres berarti ya, stres ya, itu salah satu resiko kerja, stres itu bahaya, masuk bahaya. Nah, itu 3 itu minimal ya. Pencahayaan itu lingkungan kerja ya, pencahayaan, kemudian tadi apa? Suhu? Ya, suhu, kebisingan. Ya, kebisingan. Berarti berbicara tentang suhu nih Mas, kan saat ini pasca COVID ya, kita lebih ke semua jendela dibuka, kemudian suhu di ruangan juga nggak sedingin sebelumnya, lebih ke agak-agak sumuk gitu ya. Itu berarti kita juga perlu memperhatikan asupan air putih ya. Betul. Untuk tiap harinya ya. Betul. Jangan lupa ya, minum air putih yang banyak. Iya, betul. Ya. Oke Mas, apalagi Mas ini? Tadi apalagi udah nih? Ya, ergonomi sudah. Apalagi ya? Ya, lihat, tadi tujuan ergonomi kayaknya belum ini ya. Tujuannya itu apa ya? Tujuannya itu memang fit the job to the man. Itu tujuan ergonomi. Jadi memanusiakan pekerjaan. Memanusiakan pekerjaan. Yes, memanusiakan pekerjaan. Bukan memanusiakan manusia ya, bukan memanusiakan pekerjaan. Manusia, tapi memanusiakan pekerjaan. Itu prinsip dan tujuan ergonomi. Karena aktor utama dari sebuah pekerjaan itu kan manusianya. Oke. Ya, terkadang manusia atau pekerjaan ini dipaksa untuk menerima kondisi tempat kerja yang tidak sesuai dengan cara kerja normalnya. Misal, ya tadi kursinya sudah dibikin sama rata. Padahal ada orang yang tingginya misalnya 190, dikasih kursi yang nanti posisi lututnya bisa tapi kan dipaksa harus seperti itu. Makanya prinsip ergonomi, tujuan ergonomi itu adalah tadi memanusiakan pekerjaan. Ya, jadi di setel supaya pekerjaan itu, jadi ada konsep namanya easy dan efisiensi, kemudahan dan efisien. Itu tujuan daripada ergonomi itu. Mudah dan efisien. Mudah dan efisien. Bagaimana supaya kita pegang ini mudah. Mau pindahkan barang A ke tempat B nih supaya mudah gimana? Kalau kita lihat contoh-contoh sederhana ergonomi, misal gini, galon, dispenser. Dulu kan dispenser itu hanya yang galon kita angkat, pikul naik, itu kan itu namanya bahaya ergonomi itu. Langsung cedera tulang belakang bisa itu. Bisa banyak yang bisa cedera itu. Kita mulai dari membungkuk, mengangkat, menurunkan segala macam. Dengan berat galon itu yang berapa liter tuh, bisa 10 kilo lebih mungkin ya. Tapi sekarang sudah mulai ada pilihan tuh. Ada galon yang dari bawah. Nah, itu walaupun tetap ada gerakan tapi mengurangi dia resiko. Tidak perlu mengangkat, mengurangi resiko. Itu prinsip, itu salah satu contoh ergonomi. Easy. Ya, itu contoh ergonomi. Misal lagi lampu.
Dulu kalau mau pasang lampu atau apa harus cari tangga, susun-susun kursi segala macam terus kita naik. Tapi sekarang kok sudah mulai ada tongkat. Ya, Tidak tongkat perlu lampu. kita nih tinggal pakai tongkat putar dari bawah. Nah, itu salah satu prinsip ergonomi. Ya. Contoh mudah ergonomi yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu. Itu. Mas, kalau tentang kecelakaan kerja juga Ya, ya, ada kecelakaan. ergonomi seperti itu. Kan berarti bisa dibilang kita selain lingkungannya yang kurang mendukung, kita juga kadang lalai atau terlalu sembrono dengan kondisi lingkungan kerja kita. Tetapi kenapa ada kemarin saya baca kalau kecelakaan kerja itu terjadi paling besar itu malah di pagi hari, pukul 6 sampai pukul 12. Padahal ini menurut minimnya pengetahuan saya nih, di jam-jam itu kita tuh masih fit gitu loh, belum ngantuk-ngantuk, belum capek kayak gitu. Tetapi kenapa malah di jam-jam itu banyak kecelakaan kerja? Jam itu banyak yang kerja. Sebenarnya itu merupakan penelitian ya. Mm-mm. Penelitian dilakukan oleh seorang peneliti yang Iya. menyimpulkan bahwa jam sekian sampai jam sekian paling banyak kecelakaan kerja. Sebenarnya itu kita bisa lihat nanti dari hasil dari penelitian itu. Kenapa? Kalau saya ditanya seperti itu, saya agak sulit untuk menjawab. Kenapa sih bisa? Karena itu harus ada penelitian tersendiri. Kita bisa mengetahui itu dari penelitian yang sudah tadi dibaca. Hasil penelitian itu kenapa? Jadi untuk menjawabnya saya Tidak bisa global iya, gitu tidak bisa ya. global. Karena itu bisa contoh itu khusus mungkin perusahaan A yang dia teliti. Oke. Mungkin berbeda dengan perusahaan yang lain tuh. Iya, Bisa iya, jadi di perusahaan B kecelakaan yang paling banyak di malam hari, kan bisa saja. Nah, Oke. mungkin itu berdasarkan sesuai dengan penelitian yang dia lakukan, lokasi penelitian yang dia lakukan. Makanya Kalau di perkantoran seperti biasa yang jam kerjanya pagi sampai sore seperti itu, Mas. Biasanya faktor yang sangat berpengaruh pada kecelakaan kerja itu apa sih? faktor yang berpengaruh pada Yang paling kecelakaan kerja. dominannya itu apa? Ya, kalau untuk perkantoran kasus jadi tidak hanya kecelakaan ya, tapi ada juga PAK, penyakit akibat kerja. Oh, oke. Jadi keselamatan kerja itu kita mencegah bukan hanya kecelakaan, tapi juga penyakit akibat kerja. Kalau untuk kantoran itu memang minim terjadi kecelakaan kerja di dalam tempat kerjanya. Berbeda kalau misalnya Konstruksi gitu ya. bukan, maksud saya berbeda ketika dia mau pergi dari rumah ke kantor. Oh. Ya, kemudian dalam perjalanan dia kecelakaan. Itu masuk sebenarnya dalam kecelakaan kerja karena dia melakukan rutinitas perjalanan. Ya. Tapi kalau dalam kantornya, misalnya kantor seperti ini, itu memang sangat sedikit hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kecelakaan kerja itu terjadi. Tapi kalau PAK tadi, penyakit akibat kerja, itu banyak terjadi. Oh, gitu. Termasuk masalah ergonomi ini. Itu Oh. banyak kasusnya di perkantoran. Gotrak tadi, gangguan otot dan rangka. Ya, itu banyak sekali terjadi. Tadi gotrak itu ada misalnya apa namanya LBP, low back pain. Oh, Pain. Jadi pinggang. encok ya. Encok, ya, encok. Tadi leher. Penggunaan misalnya kalau leher nih biasanya terjadi pada pekerja-pekerja di bagian resepsionis. Itu sering terjadi. Yang sering menerima telepon. Oh. Ya, melakukan aktivitas resepsionis. Kalau administratif gitu Mas berarti Sama, ya, ngetik betul. gitu ya. Ya, itu sering terjadi. Kalau kenapa terima telepon jadi menyebabkan penyakit? Karena ketika dia menerima telepon, postur apa namanya lehernya nih menekuk, menekuk seperti untuk menahan telepon. Ya, itu terjadi dan itu berulang kali setiap hari itu. Ya, makanya untuk mengendalikan itu sebaiknya tidak menggunakan telepon yang seperti yang dulu-dulu yang diangkat kemudian harus begini, tapi kita bisa menggunakan headphone. Headphone dan mic itu kalian lebih tidak perlu ada aktivitas untuk menekuk leher kanan ataupun kiri itu bisa mengurangi dampak ergonomi. Sama mengetik tadi, betul. Itu banyak saya terjadi pada pekerja kantoran karena duduk terlalu lama. Ya tadi kan duduk terlalu lama kemudian berulang kali dilakukan itu bisa menyebabkan tadi masalah ergonomi, gangguan otot dan rangka gitu. Oke. Kalau terkait dengan ergonomi, apa sih hubungannya ergonomi? Karena aku sempat kemarin baca juga ergonomi nyebut-nyebut 5R. Ya. Apa itu 5R? 5R ya. 5R itu sebenarnya dia bukan suatu
disiplin ilmu, tapi itu sebuah budaya. Budaya. Ya, budaya dari masyarakat Jepang. Ya, budaya dari masyarakat Jepang dalam melakukan pekerjaannya. Itu 5R. Ya. Dan diadopsi oleh negara-negara yang lain gitu. Nanti awalnya kan kalau dari negara asalnya itu bukan 5R tapi 5S. 5S. Ya, nanti kalau di Indonesia kan jadinya 5R. Itu saya agak lupa bahasa Jepangnya, saya ada catatan. Saya bisa buka aja nggak apa-apa ya. Boleh. Nah, 5S. 5S ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Makanya jadi 5R tuh. Kalau dalam ya ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Tapi kalau dari bahasa asalnya 5S itu yang pertama seiri. Itu ringkas ya. Ringkas itu seiri, bahasa Jepang, seiri. Itu artinya pemilihan, artinya pilah-pilih tuh. Ringkas itu tadi ya? Ya, ringkas. Berarti kita nggak boleh muanya biar kita kelihatannya kerjaannya banyak nih Mas. Ya. Muanya ada di meja. Ya, betul. Lemari kerja kita penuh. Itu sebenarnya itu malah nggak bagus ya? Ya, bagus. Itu akan memakan waktu kita saat melakukan pencarian. Ya, dengan melakukan ringkas tadi, seri tadi itu bisa memangkas waktu mencari. Ya kan, kalau jadi yang di atas meja tuh hanya yang kita butuhkan aja, yang kita pakai aja, yang nggak pakai jangan ditaruh. Yang nggak kepake singkirkan ya Mas ya. Taruh di tempat yang lain. Jangan menumpuk dokumen di atas meja. Jadi biar kelihatan kerjaannya banyak, biar kelihatan sibuk nih, setumpuk tuh di atas meja. Nggak boleh ya. Terus pencitraan. Nggak semua barang ada di meja ya, hanya yang kita perlu aja ya itu. Catat ya. Tidak boleh semua barang ada di meja. Singkirkan yang nggak perlu dan pertahankan yang kita perlukan saja. Itu satu. Yang tadi ringkas. 5R. R pertama. Yang R kedua Mas? R kedua rapi. Ya. Waduh, itu. Rapi. Kalau bahasa Jepangnya tuh seiton. Seiton. Kok malah seiton ya rapi? Iya. Ini seiton bukan saitan ya, bukan makhluk halus itu bukan. Tapi bahasanya memang seiton ya. Seiton artinya penataan tuh. Penataan rapi. Itu ya tadi sama juga bisa mengurangi waktu pencarian ketika ditata rapi. Kemudian karena durasi waktu pencarian itu dipengaruhi oleh tata letak penyimpanannya. Tata letak berarti itu tadi juga ngaruh ke kabel colokan di mana, nggak boleh. Gitu makanya kalau di atas meja misalnya bolpen ada di mana nih, ada di sisi ini, kita harus tetapkan dia ada di situ, ada tempatnya ditetapkan di situ tuh untuk kita mau bolpen. Misalnya jangan sampai mau cari bolpen harus putar-putar dulu baru dapat bolpen atau dapat pena itu. Harus ditetapkan. Jadi prinsip dalam melakukan penataan itu pertama tadi kita tetapkan tempatnya di mana dan tidak boleh diubah-ubah tuh. Tetapkan tempatnya di mana, kemudian kalau bisa berikan label atau tempat khusus tadi. Penempatannya di mana dan berikan tempat khusus. Misalnya kalau sekarang kan banyak ya yang dijual tempat-tempat untuk bolpen itu ya. Itu bisa. Itu salah satu prinsip dari bagaimana kita menata tempat kerja kita. Tapi kalau kita pengen suasana baru gitu berarti kalau tadi ditetapkan tempatnya ada di mana. Berarti hari ini di sini, besok nggak boleh di situ, besoknya lagi pindah-pindah gitu nggak boleh ya Mas ya. Jadi harus jangan ya. Gitu. Itu namanya ini ya. Terlalu labil ya kesana kemari. Apalagi kalau alat yang ada di situ digunakan oleh bukan hanya satu orang. Oh gitu. Tapi kalau misalnya tadi untuk pribadi mungkin itu bisa bisalah kita ini ya kalau untuk pribadi sendiri. Tapi kalau untuk banyak orang yang menggunakan, misalnya obeng nih atau alat-alat, ini banyak yang gunakan. Tapi kita pindah-pindahin terus, malah diamuk masa itu nanti. Diamuk kan, makanya harus taruh di tempat yang tetap, diberi label kalau bisa gitu. Rapih ya. Rapi. Kabel-kabel nggak boleh berkelantungan gitu ya. Nggak boleh melewat di tengah jalan. Itu potensi bahaya itu. Tersandung dan sebagainya. Apalagi kabel yang telanjang itu bahaya sekali. Kalau gitu. Kursi juga itu tadi berarti bukan kursi sih, kekuatan dari furniture ya Mas ya. Mejanya masih kokoh, kursinya masih kokoh kayak gitu ya. Karena kemarin juga ada beberapa temen itu duduk kursinya kurang kokoh. Itu kita masuk ke tadi yang ketiga, R yang ketiga. Oh, udah masuk R ketiga. Itu masuk kalau yang tadi Mbaknya bahas itu masuk ke R ketiga, resik. Oh gitu. Atau resik. Di sini seiso. Pembersihan. Nah, pembersihan ini bukan hanya pembersihan secara yang kita pikirkan, kita bersihkan, kita sapu, tidak. Dari debu, nggak hanya itu ya. Tapi ada namanya kita lakukan inspeksi atau pemeriksaan. Tadi misalnya kursi kotor nih kita bersihkan.
Tapi kita periksa juga tadi kenapa misalnya dia sudah lapuk atau tidak. Oh, kekuatan Nah, dari kekuatannya gimana? betul, oke. Ada paku yang copot atau tidak? Itu masuk ke dalam resik tadi itu. Resik. Tidak hanya kita bersihkan dari kotoran, tidak, tapi kita lihat juga kelayakannya. Kita lihat masih layak atau tidak. Kursi pakunya masih ada atau tidak. Pasaknya gimana? Apakah itu kita periksa. Meja juga seperti itu. Dan lain semuanya kita periksa. Tidak hanya dibersihkan, tapi kita periksa juga. Itu konsep dari resik. Oke, resik. Berarti itu beda dengan resik yang dokumen yang nggak terpakai itu ya. Kalau tadi ke ringkas ya, lebih Ya, ke ringkas ringkas, yang ya. dokumen yang nggak terpakai. Nah. Tetapi resik di sini dari apa namanya, kemampuan ketahanan Ya, dan sebagainya ya, dari betul. alat penunjang kerja Betul, kita. bisa, ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, Mas. Yang keempat, rawat. Apa Atau itu? bahasa Jepangnya seiketsu. Seiketsu. Nah, ini pemantapan. Seiketsu. Pemantapan. Artinya 3 hal sebelumnya tadi, 3R atau 3S sebelumnya tadi itu betul-betul dimantapkan. Kalau sudah diberlakukan 1 hari, 2 hari, oke 1 minggu pertama lakukan. Jangan 1 minggu berikutnya tidak dilakukan. Pengulangan terus ya. Nah, itu kalau 1 minggu ini sudah berhasil lakukan, 1 minggu berikutnya dilakukan. Begitu terus dimantapkan sampai itu betul-betul dilakukan terus. Sampai menjadi kebiasaan ya. Sampai menjadi kebiasaan itu nanti sampai menjadi yang R yang kelima tadi. Rajin. Nah, itu Shitsuke atau pembiasaan. Shitsuke, bukan Shitsuke. Satsuke ya? Bukan Saya tahunya Sasuke. Naruto. Naruto ya. Pokoknya Oke. suka nonton Naruto juga. Ya, itu tadi dari pemantapan tadi sampai kepada yang terakhir tadi ya, rajin atau pembiasaan. Ketika sudah ditetapkan, dimantapkan untuk melakukan 5 yang sebenarnya yang dilakukan 3 yang pertama itu kan yang dilakukan. 3 yang pertama tadi. Ringkas, rapi, resik. Kemudian yang 4 dan 5 ini kan bagaimana dikuatkan dan dibiasakan supaya bisa menjadi perilaku tuh. Ketika jadi perilaku maka ujungnya adalah menjadi budaya kerja. Nah, kalau sudah menjadi budaya itu sudah top itu sudah advance sekali. Level tertinggi daripada makanya budaya K3, budaya kerja itu level tertinggi. Sudah level tertinggi. Level tertinggi itu budaya kalau sudah jadi budaya. Walaupun diganti-ganti pekerjanya tetap berlangsung. Mau ini sudah pensiun, pekerja baru masuk tetap terjadi. Itu sudah jadi budaya Karena namanya. sudah menjadi budaya kerja. Berarti memantap yang 3 tadi, ringkas, rapi, resik, ya. Kemudian dijadikan kebiasaan. R-nya keempat tadi apa, Mas? R yang keempat apa tadi? Rawat ya. Rawat. Nah. Merawat kebiasaan itu. Yang kelima, rajin. Terus dilakukan terus-menerus sehingga itu menjadi sebuah kebudayaan ya. Jadi nanti tercipta budaya kerja yang bagus juga ya. Betul. Oke, sehingga terhindar dari kecelakaan kerja. Betul. Wow, menarik sekali ya, sudah belajar tentang ergonomi, 5R, belajar bahasa Jepang pula. Oke. Oke. Ada lagi Mas yang ingin disampaikan? Disampaikan ya. Yang terakhir mungkin ini masih ada waktu ya? Iya, untuk penghujung acaranya. Penghujung ya. Tadi yang ingin saya sampaikan yang pertama kita harus tahu bahwa kita harus sadar bahwa setiap tempat kerja itu pasti punya potensi bahaya tuh. Salah satunya adalah tadi bahaya ergonomi. Ya, berkaitan dengan bagaimana cara kerja, bagaimana postur kerja, bagaimana stasiun kerja, bagaimana kerja yang sebaiknya itu bagaimana. Nah, itu perlu untuk diperhatikan supaya tidak terjadi masalah-masalah ergonomi seperti gangguan otot dan rangka tadi atau musculoskeletal disorder ya. Kemudian untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut, pertama memang harus ada perbaikan sistem kerja. Tapi kalau memang hal itu sulit atau memakan waktu yang lama, kita bisa tadi dengan melakukan pemenuhan gizi. Ya, pemenuhan gizi itu penting sekali untuk pekerja, apalagi pekerja yang melakukan aktivitas fisik yang sangat berat tuh. Contohnya konstruksi itu kan berat sekali pekerjaannya. Ya. Pemenuhan gizi tadi minimal pisang dan kurma ya. Betul. Kalau hubungannya atau sasarannya adalah untuk memulihkan cedera. Atau gangguan-gangguan pada otot, itu sangat baik sekali kita konsumsi pisang dan kurma itu. Air putih juga tentu wajib. Ya, itu kesehatan ginjal ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik. Ini sesuai dengan Germas tuh dari Kementerian Kesehatan ya. Gerakan Masyarakat Sehat tuh ya. Salah satunya kan aktivitas fisik.
Nah, aktivitas fisik ini tadi adalah kalau kita ingin menghindarkan diri kita dari gangguan otot dan rangka, maka kita harus latih otot dan rangka. Caranya gimana ya? Latihan beban. Nah, ya, beban ini bisa kita latih dengan beban di tubuh kita sendiri atau juga dengan menggunakan beban dari luar. Kalau dengan tubuh kita sendiri ya kita bisa push up, ya bisa squat jam, bisa pull up, itu kita atau kuda-kuda dan sebagainya, atau ya ringan-ringan aja. Kalau mau ke ini ya langsung ke pusat kebugaran tuh fitness. Nah, itu untuk menghindari masalah-masalah ini. Kemudian aktivitas fisik lainnya adalah peregangan. Itu penting sekali. Memang kalau dalam pengendalian untuk masalah ergonomi, stretching ini merupakan pengendalian yang paling mudah, paling murah, dan paling bisa dilakukan oleh hampir semua orang. Karena cukup meregangkan otot ya. Ya. Itu bisa menjadi ini tuh, bisa menjadi apa namanya program kerja juga tuh sebenarnya. Ya, melakukan jam stretching setiap hari, setiap misalnya kalau sulit untuk melakukan setiap 2 jam, ya bisa dilakukan setiap 3 kali, ketika sebelum bekerja di pagi hari, ketika istirahat, dan ketika sebelum pulang. Itu bisa pilihannya. Kemudian apa namanya, stretching tadi ya dilakukan bisa tadi sebelum atau di yang selanjutnya adalah ketika apa namanya, manajemen. Nah, manajemen jadi berkaitan dengan kebijakan dari atasan tuh, bagaimana dia bisa memprogramkan apa namanya ergonomi ini untuk diberlakukan, terutama 5R untuk diberlakukan kepada pekerjanya agar terhindar dari masalah-masalah otot, rangka, atau muskuloskeletal diastros. Bisa juga satu nih, Mbak, melakukan kegiatan senam setiap minggu. Nah, itu salah satu program yang baik itu. Minimal seminggu sekali ya. Minimal seminggu sekali. Kalau stretching itu bisa setiap hari, kalau senam atau itu kan bisa seminggu sekali. Selain bisa menyegarkan otot, menegakkan otot, itu juga bisa menyegarkan otak. Jadi lebih fresh. Ya, atau piknik. Nah, itu juga healing. Oke. Catat tuh, harus rajin piknik. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Fadil. Ya, sama-sama. Nggak terasa 45 menit sudah kita ngobrol tentang ergonomi dan 5R. Kalau keluarga Indonesia masih ada pertanyaan, nanti boleh komen di channel kami langsung. Kami nanti mohon Mas Fadil berkenan menjawab ya kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa like dan subscribe juga. Untuk menutup podcast kita kali ini, aku mau bacakan sebuah quote dulu ya. Bekerja dengan aman adalah seperti bernafas. Jika kita tidak melakukannya, maka kita akan mati. Oke. S for Safety, saya Siska dari Bima Sakti perwakilan BKKBN Yogyakarta. Salam BKKBN, berencana itu keren. Dah.